Malam itu hujan turun tipis, membasahi jalanan sepi di pinggir hutan tua. Lampu motor seorang pemuda menembus kabut yang menggantung rendah di antara pepohonan. Tidak ada suara selain deru mesin dan desir angin malam. Lalu, di ujung tikungan, ia melihat seorang perempuan berbaju putih, berdiri tepat di tengah jalan. Pemuda itu refleks membanting setang. Brek, tubuhnya terpental menghantam pembatas jalan. Anehnya, saat warga datang menolong, tidak ada siapapun di sana. Tak ada perempuan, tak ada jejak kaki. Hanya aroma melati yang sangat menyengat. Dan itu bukan kecelakaan pertama. Selama puluhan tahun, tikungan itu dikenal sebagai tempat paling menyeramkan di daerah tersebut. Banyak orang percaya ada sesuatu yang menunggu setiap malam tertentu. Sebagian menganggap itu hanya mitos. Namun, terlalu banyak korban jatuh di lokasi yang sama. 3 kejadian berikut menjadi kisah paling mengerikan yang masih dibicarakan warga sampai sekarang. Di sebuah jalur penghubung antar kota yang melewati kawasan hutan dan jurang, terdapat sebuah tikungan tajam yang oleh warga disebut tikungan kembang hitam. Siang hari tempat itu terlihat biasa saja, namun ketika malam tiba, suasananya berubah mencekam. Kabut sering turun mendadak. Udara terasa dingin tidak wajar, dan banyak pengendara mengaku melihat sosok aneh di pinggir jalan. Konon dahulu, sebelum jalan aspal dibuat, lokasi itu adalah bekas tempat kecelakaan bus besar pada era 1980-an. Bus tersebut masuk jurang dan menewaskan puluhan penumpang dalam keadaan mengenaskan. Sejak saat itu, kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi. Warga mulai percaya ada sesuatu yang tertinggal di tempat itu. Kejadian pertama, perempuan di tengah hujan. Tahun ke-2007, seorang mahasiswa bernama Randy pulang larut malam setelah menghadiri acara kampus di kota sebelah. Hujan rintik-rintik menemani perjalanan panjangnya. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika ia memasuki kawasan hutan menuju tikungan kembang hitam. Awalnya tidak ada yang aneh, namun beberapa meter sebelum tikungan, motor Randy tiba-tiba terasa berat, seperti ditahan sesuatu. Mesin motornya mendadak berebet. Randy mulai gelisah. Saat itulah ia melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar dekat tikungan. Perempuan itu mengenakan pakaian putih panjang dengan rambut hitam menutupi wajahnya. Randy berpikir, mungkin ada orang meminta bantuan. Ia memperlambat motor. Tetapi perlahan perempuan itu berjalan ke tengah jalan. Randy panik. Ia membunyikan klakson berkali-kali, namun sosok itu tetap diam. Dalam sepersekian detik, Randy membanting setang ke kiri untuk menghindar. Motor tergelincir di jalan basah. Tubuhnya menghantam pagar pembatas dengan keras. Warga yang mendengar suara benturan segera datang. Randy masih hidup, tetapi mengalami luka parah dan patah tulang. Dengan suara gemetar, ia terus berkata, Perempuan itu berdiri di depan saya." Namun ketika warga memeriksa lokasi, tidak ada siapapun di sana. Yang membuat bulu kuduk merinding, beberapa orang mencium bau melati yang sangat kuat di sekitar tikungan. Setelah kejadian itu, Randy tidak pernah mau melewati jalan tersebut lagi. Bahkan hingga bertahan-tahan kemudian, ia mengaku masih sering bermimpi melihat perempuan tanpa wajah berdiri di tengah hujan. Kejadian kedua, mobil yang menghilang sesaat. Tahun ke-2014, sebuah keluarga kecil melakukan perjalanan malam setelah menghadiri acara pernikahan di luar kota. Di dalam mobil terdapat pasangan suami istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Mereka memilih jalur hutan karena lebih cepat. Sekitar pukul 1 dini hari, mobil mereka memasuki kawasan tikungan kembang hitam. Menurut kesaksian sang ayah yang selamat, suasana malam itu sangat aneh. Kabut turun begitu tebal. Padahal sebelumnya, jalan terlihat jelas. Lampu mobil seperti tidak mampu menembus kabut. Anak kecil mereka tiba-tiba berkata pelan, "Ya, ada banyak orang berdiri di pinggir jalan." Padahal kedua orang tuanya tidak melihat apa-apa. Beberapa detik kemudian, mesin mobil mati mendadak. Lampu kendaraan berkedip sendiri. Sang ayah akhirnya berhasil menyalakan mesin dan langsung menginjak gas. Namun karena panik dan pandangan tertutup kabut, mobil melaju terlalu cepat saat memasuki tikungan. Brek, mobil menabrak pohon besar di sisi jurang. Warga yang datang menemukan mobil dalam kondisi hancur parah.
sang ibu meninggal di tempat. Anak kecil itu selamat, tetapi selama berbulan-bulan tidak mau bicara. Yang paling menyeramkan, beberapa saksi mengatakan mobil tersebut sempat menghilang selama hampir 5 menit sebelum suara tabrakan terdengar, seolah kendaraan itu masuk ke tempat lain yang tidak terlihat. Kejadian ketiga, bus malam dan penumpang tambahan. Inilah kejadian paling terkenal. Tahun ke-2021, sebuah bus malam antar kota melintasi jalur tikungan Kembang Hitam sekitar pukul 2 dini hari. Sebagian besar penumpang tertidur, namun salah satu penumpang, seorang pria bernama Hasan, masih terjaga karena tidak bisa tidur. Menurut kesaksiannya, suasana di dalam bus mendadak terasa sangat dingin ketika memasuki kawasan tikungan. Lampu dalam bus beberapa kali berkedip. Hasan melihat seorang perempuan naik dari pinggir jalan saat bus berhenti sesaat. Anehnya, tidak ada agen ataupun halte di sana. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh berwarna pucat dan berjalan perlahan menuju kursi belakang. Tidak ada satupun penumpang yang tampak memperhatikannya. Hasan mulai merasa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, ia sadar sesuatu yang mengerikan. Tubuh perempuan itu tidak terlihat jelas di pantulan kaca. Wajahnya samar dan matanya kosong sepenuhnya. Hasan langsung berdiri dan berjalan ke arah sopir. Namun sebelum ia sempat berbicara, bus kehilangan kendali saat memasuki tikungan tajam dan menghantam pembatas jalan. Jeritan memenuhi isi kendaraan. Kaca pecah, berhamburan, bus nyaris masuk jurang. Beberapa penumpang luka berat. 2 orang meninggal dunia. Saat proses evakuasi dilakukan, Hasan dengan gemetar bertanya kepada kernet, "Perempuan yang duduk di belakang mana?" Kernet kebingungan, karena menurut daftar penumpang, tidak ada perempuan yang naik di lokasi tersebut. Dan lebih menyeramkan lagi, ketika jumlah penumpang dihitung sebelum evakuasi, jumlahnya sempat lebih banyak 1 orang dibanding data tiket. Namun setelah semua korban dibawa keluar, jumlah itu kembali normal. Hingga hari ini, tikungan Kembang Hitam masih dikenal sebagai salah satu jalur paling menyeramkan di daerah itu. Banyak kecelakaan memang bisa dijelaskan secara logis. Jalan licin, tikungan tajam, kabut tebal, minim penerangan. Namun masyarakat percaya ada sesuatu yang lebih dari sekadar faktor teknis. Terlalu banyak saksi melihat sosok yang sama, perempuan berbaju putih, aroma melati, suara ketukan misterius, dan penampakan orang-orang di pinggir jalan. Beberapa sopir bahkan memilih memutar jauh daripada melewati jalur itu pada malam hari. Ada yang mengatakan tempat itu adalah lokasi arwah penasaran korban kecelakaan lama. Ada pula yang percaya bahwa rasa takut pengendara sendirilah yang menciptakan ilusi mengerikan di tengah gelapnya malam. Tetapi satu hal yang pasti, setiap kali kabut turun di tikungan Kembang Hitam, warga sekitar tahu bahwa malam itu jalanan kembali meminta korban. Dan sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar berani berhenti terlalu lama di sana setelah tengah malam. Setelah kecelakaan bus tahun 2021, suasana di sekitar tikungan Kembang Hitam berubah semakin mencekam. Warga mulai memasang lampu tambahan. Beberapa orang mengadakan doa bersama. Pihak pemerintah bahkan sempat memperbaiki jalur dan memasang rambu peringatan. Namun anehnya, kecelakaan tetap terjadi, tidak sesering dulu, tetapi selalu dengan pola yang hampir sama. Korban mengaku melihat sosok perempuan, mendengar suara tangisan, atau merasakan hawa dingin tiba-tiba sebelum kehilangan kendali. Semakin lama, kisah tentang tikungan itu berubah menjadi legenda hidup. Dan di antara semua cerita yang beredar, ada satu kisah yang paling menyeramkan. Kisah tentang seseorang yang mencoba mencari jawaban, tetapi justru menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Tahun ke-2024, seorang kreator konten horor bernama Arga datang ke daerah tersebut bersama 3 temannya. Channel miliknya terkenal karena sering melakukan penelusuran ke tempot-tempot angker dan lokasi tragedi. Awalnya Arga tidak percaya dengan cerita tikungan Kembang Hitam. Menurutnya sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor jalan berbahaya dan sugesti masyarakat. Ia ingin membuktikan bahwa semua kisah itu hanyalah mitos. Malam Jumat Kliwon dipilih sebagai waktu penelusuran. Warga sebenarnya sudah memperingatkan mereka agar tidak datang terlalu malam. Seorang penjaga warung bahkan berkata pelan, "Kalau dengar ada yang manggil,
jangan dijawab. Namun, Arga hanya tertawa kecil. Sekitar pukul 11 malam, mereka mulai merekam di sekitar tikungan. Kabut sudah mulai turun. Pohon-pohon besar bergoyang pelan, tertiup angin malam. Suasana terasa sunyi, tidak normal. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tidak terdengar. Salah satu teman Arga mulai merasa tidak nyaman. Ia mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah jurang. Tetapi ketika di Sorot Center, tidak ada apapun selain semak-semak gelap. Mereka terus merekam. Semakin malam, udara menjadi semakin dingin. Napas mereka terlihat seperti asap. Kamera beberapa kali mati sendiri. Baterai yang sebelumnya penuh tiba-tiba habis. Dan tepat jam 0:47, mereka mendengar suara rem kendaraan panjang dari kejauhan. Sreit, suara itu sangat keras. Seperti kecelakaan besar, baru saja terjadi. Arga dan teman-temannya langsung berlari ke arah suara. Namun anehnya, jalanan kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada korban, tidak ada bekas tabrakan. Padahal suara tadi terdengar begitu nyata. Mereka mulai panik. Saat itulah salah satu kamera menangkap sesuatu di ujung jalan. Terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi kamera. Diam. Tidak bergerak. Rambut panjangnya basah menjuntai hingga pinggang. Gaunnya kotor penuh lumpur. Teman Arga yang memegang kamera langsung gemetar. Gak, itu siapa? Arga mencoba mendekat. Namun semakin dekat, tubuhnya terasa semakin berat. Kakinya seperti ditarik sesuatu dari bawah tanah. Dan tiba-tiba, perempuan itu berjalan perlahan ke tengah jalan. Persis seperti cerita para korban sebelumnya. Arga berhenti. Dadanya mulai sesak. Lalu sosok itu memutar kepalanya perlahan. Wajahnya hancur. Mata kirinya kosong penuh darah hitam. Mulutnya robek hingga ke pipi. Dan dengan suara parau, sosok itu berkata, masih mencari korban. Seketika lampu kamera mati total. Teman-teman Arga panik dan berusaha kembali ke mobil mereka. Namun suasana jalan berubah aneh. Kabut turun sangat tebal. Mereka seperti berputar-putar di tempat yang sama. Tikungan yang tadi mereka lewati terus muncul kembali. Salah satu dari mereka mulai histeris. Karena di antara pepohonan terlihat banyak bayangan orang berdiri diam. Seperti sedang memperhatikan mereka. Arga mencoba tetap tenang dan memimpin mereka menuju mobil. Tetapi saat mesin mobil dinyalakan, radio mobil tiba-tiba hidup sendiri. Terdengar suara berita lama yang terputus-putus. Kecelakaan bus di jalur kembang hitam, jumlah korban, lalu suara itu berubah menjadi tangisan panjang perempuan. Krain, lampu mobil mati. Mesin mendadak tidak berfungsi. Dan dari kaca belakang, mereka melihat sosok perempuan itu duduk di kursi paling belakang. Diam, kepalanya menunduk. Arga langsung membuka pintu dan keluar sambil berteriak ketakutan. Teman-temannya ikut keluar histeris. Dalam keadaan panik, mereka berlari ke jalan raya. Namun dari kejauhan, muncul cahaya lampu truk melaju sangat cepat. Sopir truk terlambat mengerem. Tubuh Arga terpental beberapa meter. 2 temannya terluka parah. 1 orang meninggal di tempat. Kecelakaan itu kembali terjadi di tempat yang sama. Setelah kejadian tersebut, polisi menemukan kamera milik Arga yang rusak sebagian. Sebagian besar video tidak bisa diputar. Namun, ada satu rekaman terakhir yang berhasil diselamatkan. Video itu memperlihatkan suasana kabut tebal di sekitar tikungan. Terdengar suara napas panik. Lalu kamera menyorot jalan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun beberapa detik kemudian, muncul banyak sosok berdiri di pinggir jalan. Jumlahnya puluhan. Mereka diam tanpa wajah yang jelas. Sialah korban-korban kecelakaan lama sedang memperhatikan kamera. Dan di detik terakhir video, sosok perempuan berbaju putih muncul sangat dekat di depan kamera. Kini tikungan kembang hitam masih tetap dilewati kendaraan setiap hari. Siang hari tempat itu terlihat normal. Namun, ketika malam tiba, pengendara sering mempercepat laju kendaraan saat melewatinya. Tidak sedikit sopir truk membunyikan klakson panjang sebagai bentuk permisi. Warga sekitar juga masih percaya bahwa setiap malam tertentu, terutama saat hujan dan kabut turun, akan terlihat perempuan berdiri di tengah jalan.